Karena salib-Mu kami hidup, dan karena salib-Mu kami menang, memperoleh kemenangan. Kami bersyukur Tuhan. Kami tidak bisa membayangkan hidup kami tanpa pengorbanan-Mu di atas kayu salib. Oleh karena pengorbanan-Mu, oleh karena kasih-Mu yang begitu besar, sehingga kami ada sebagaimana kami ada hari ini. Terima kasih buat pengorbanan-Mu ya Bapa. Pada hari ini Tuhan, kami mengingat kembali akan penderitaan-Mu yang begitu luar biasa di atas kayu salib. Biarlah kami masing-masing, seluruh jemaat Gereja Pokumong Pratama, merenungkan betapa besar kasih-Mu dalam hidup kami. Membuat kami bersyukur atas pengorbanan-Mu di atas kayu salib. Terima kasih Tuhan, yang seharusnya kami dihukum oleh karena dosa-dosa kami, tetapi Engkau menggantikan semua itu. Engkau mengorbankan diri-Mu sendiri demi kami umat yang berdosa ini. Terima kasih buat kasih-Mu ya Bapa. Dan biarlah setiap kami orang Kristen merespon dengan baik akan penderitaan-Mu di atas kayu salib. Kami mau sungguh-sungguh, kami mau bergantung sepenuhnya kepada-Mu, karena Engkaulah juru selamat kami. Terima kasih Bapa. Dan pada saat ini kami akan merenungkan firman-Mu. Biarlah firman-Mu dapat memberikan kekuatan pada setiap kami, menegur kami, bahkan menuntun jalan kami. Terima kasih Bapa buat kasih-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan, Shalom. Saya menyapa Bapak Ibu yang di rumah, yang sedang mengikuti ibadah online saat ini. Shalom. Bagaimana kabar Bapak Ibu semua? Doa dan harapan kami Bapak Ibu dalam keadaan sehat selalu. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau saya mengingat kembali Jumat Agung tahun lalu, itu sama seperti sekarang kita merayakannya, kita memperingatinya, itu di tengah-tengah pandemi. Jadi hampir sudah setahun lebih kita beribadah secara online. Namun harapannya sukacita dan semangat kita tidak dipengaruhi oleh pandemi. Seharusnya melalui pandemi ini hubungan kita semakin baik dan semakin baik dengan Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tema perenungan kita pagi hari ini adalah salib adalah kemuliaan. Mari kita membuka Alkitab kita di dalam Yohanes pasal 19 ayat 16 sampai 27. Yohanes 19 ayat 16 sampai 27. Bapak Ibu bisa membaca di layar TV atau handphone Bapak Ibu. Tapi jika tulisannya kekecilan, Bapak Ibu bisa membuka Alkitab di rumah masing-masing. Yohanes pasal 19 ayat 16 sampai 27, firman Tuhan berbunyi demikian. Akhirnya Pilatus menyerahkan Yesus kepada mereka untuk disalibkan. Mereka menerima Yesus. Sambil memikul salibnya, ia pergi keluar ke tempat yang bernama tempat tengkorak, dalam bahasa Ibrani Golgota. Dan di situ ia disalibkan mereka, dan bersama-sama dengan dia disalibkan juga dua orang lain, sebelah menyembah, Yesus di tengah-tengah. Dan Pilatus menyuruh memasang juga tulisan di atas kayu salib itu, bunyinya, Yesus orang Nazaret, Raja orang Yahudi. Banyak orang Yahudi membaca tulisan itu sebab tempat di mana Yesus disalibkan letaknya dekat kota, dan kata-kata itu tertulis dalam bahasa Ibrani, bahasa Latin, dan bahasa Yunani. Maka kata imam-imam kepala orang Yahudi kepada Pilatus, "Jangan engkau menulis Raja orang Yahudi, tetapi
bahwa ia mengatakan, "Aku adalah raja orang Yahudi." Jawab Pilatus, "Apa yang kutulis tetap tertulis." Sesudah prajurit-prajurit itu menyelibkan Yesus, mereka mengambil pakaiannya lalu membaginya menjadi 4 bagian, untuk tiap-tiap prajurit 1 bagian, dan jubahnya juga mereka ambil. Jubah itu tidak berjahit, dari atas ke bawah hanya 1 tenunan saja. Karena itu mereka berkata seorang kepada yang lain, "Janganlah kita membaginya menjadi beberapa potong, tetapi baiklah kita membuang undi untuk menentukan siapa yang mendapatnya. Demikianlah hendaknya supaya genaplah yang ada tertulis dalam kitab suci, mereka membagi-bagi pakaianku di antara mereka, dan mereka membuang undi atas jubahku. Hal itu telah dilakukan prajurit-prajurit itu." Dan dekat salib Yesus berdiri ibunya dan saudara ibunya, Maria istri Klopas dan Maria Magdalena. Ketika Yesus melihat ibunya dan murid yang dikasihinya di sampingnya, berkatalah ia kepada ibunya, "Ibu, inilah anakmu." Kemudian katanya kepada murid-muridnya, "Inilah ibumu." Dan sejak saat itu murid itu menerima dia di dalam rumahnya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sesuai dengan tema hari ini, salib adalah kemuliaan. Jumat Agung ini setiap tahun kita rayakan bersama-sama, kita memperingati bersama-sama. Bahkan Bapak Ibu mungkin sering menonton film The Passion of Christ, menunjukkan pengorbanan Tuhan Yesus sampai mati di atas kayu salib. Tadi kemarin saya bilang ke Samuel, bagaimana kalau kita tampilkan di YouTube kita, tetapi kita tidak berani menampilkannya karena itu hak cipta orang lain. Kita bisa kena teguran nanti via YouTube, ya. Karena itu ada copyright-nya Bapak Ibu, ya. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tentu pengorbanan Tuhan Yesus ini sudah kita tahu bersama-sama. Karena sudah bertahun-tahun. Bahkan Bapak Ibu di rumah masing-masing bisa saja ada salib di rumah Bapak Ibu, ya. Di rumah saya ada juga salib. Semua orang Kristen di rumahnya pasti ada salib gitu. Bahkan ada yang memakai kalung salib. Ada teman-teman saya yang memakai kalung salib itu besar sekali, gede sekali gitu. Seperti rantai begitu. Tetapi apakah kita benar-benar mengerti dan memahami tentang makna salib itu? Saudara yang dikasihi Tuhan, saya berpendapat bahwa kalau kita memajang salib di rumah kita, harusnya setiap kali kita memandang salib itu, kita memandang akan kasih Tuhan yang begitu besar. Bukan hanya sekedar pajangan yang menunjukkan bahwa kita adalah orang Kristen. Saudara bisa membayangkan Tuhan Yesus yang berkorban buat kita untuk menebus dosa kita, sampai mati di atas kayu salib. Dan makna salib itu tidak hanya sekedar kita pajang di rumah kita atau kita jadikan sebagai perhiasan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, salib adalah bentuk hukuman mati orang Romawi, ya. Dan kalau Bapak Ibu membaca sejarahnya, orang-orang yang disalibkan di Romawi adalah orang-orang yang melakukan kejahatan yang paling besar, ya. Orang yang melakukan kejahatan yang paling besar, itulah orang yang disalibkan. Yang kedua, orang yang dihukum itu harus memikul sendiri salibnya sepanjang jalan menuju tempat penyaliban. Dalam perjalanan tersebut sering dicambuk dan dipukul. Jadi seseorang yang disalibkan, dia harus memikul sendiri salibnya. Kita lihat sendiri, kita bisa baca dalam Alkitab, kita bisa lihat di film-film yang menceritakan bagaimana jalan salib itu. Bagaimana Tuhan Yesus sendiri memikul sendiri salibnya.
Dan di dalam proses dia memikul salibnya, dia dicambuk dan dia dipukul. Selanjutnya Bapak Ibu, ada yang dipaku dan ada yang diikat. Jadi kalau di Romawi itu, orang yang disalibkan itu ada yang diikat, hanya sekedar diikat tangannya, kakinya, dan ada juga yang dipaku. Tetapi jelas firman Tuhan menjelaskan kepada kita bahwa Tuhan Yesus pada saat itu dipaku. Dan penyaliban merupakan kematian yang mengerikan karena berlangsung secara perlahan dan menyakitkan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, maka Bapak Ibu, hukuman mati yang paling menyakitkan, paling biadab dan paling jahat, tercela, memalukan yang pernah ditemukan oleh kekejaman manusia adalah penyaliban. Sampai di sini Bapak Ibu bisa membayangkan pengorbanan Tuhan Yesus. Dan di Jumat Agung inilah momen di mana kita memperingati Tuhan Yesus merasakan hal ini pada saat itu. Kenapa Tuhan Yesus harus merasakan ini? Karena kita Bapak Ibu. Karena dosa-dosa kita. Dia harus menderita di atas kayu salib. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, maka sebetulnya kitalah yang harus mengalami penyaliban yang mengerikan ini. Tetapi Kristus sudah mengalami penyaliban ini supaya kita bebas dari hukuman Allah. Asal kita mau percaya dan menerima Dia sebagai juru selamat. Dan Tuhan, saudara, pertanyaannya adalah, apakah kita sudah percaya dan menerima Dia secara pribadi? Saudara yang dikasihi Tuhan, banyak orang yang tidak peduli tentang salib ini. Bahkan orang-orang di luar sana mengatakan, kenapa kalian menyembah Allah yang mati? Jadi banyak orang beranggapan bahwa ketika Tuhan Yesus mati di atas kayu salib, selesai sudah. Tuhan kita juga mati. Enggak Bapak Ibu. Beberapa hari lagi kita merayakan Paskah. Tidak ada di agama manapun Tuhan yang mati terus bangkit lagi. Hanya Tuhan Yesus. Saudara yang dikasihi Tuhan, kematian Yesus Kristus di atas kayu salib bukanlah sesuatu yang mendadak, tetapi telah jelas diramalkan dalam nubuatan Yahudi, hamba Allah yang menderita di dalam kitab Nabi Yesaya. Kalau Bapak Ibu baca di kitab Nabi Yesaya, mulai dari nubuatan tentang kedatangan Tuhan Yesus ke dunia, sampai kepada penderitaan Tuhan Yesus di atas kayu salib, itu sudah dinubuatkan dalam perjanjian lama. Saudara yang dikasihi Tuhan, kematian di atas kayu salib ini bukanlah suatu tragedi yang mendadak bagi Tuhan Yesus sendiri. Tuhan sudah tahu, Tuhan Yesus sudah tahu bahwa Dia akan disalibkan demi dosa-dosa kita. Dan tentang penyaliban ini juga Bapak Ibu, ini bukan cerita dongeng, tetapi ini merupakan fakta historis yang benar-benar terjadi. Kalau kita melihat Bapak Ibu, saya tampilkan sebuah tabel di sini. Ada 7 ungkapan Yesus pada waktu Dia disalibkan. Yang pertama, dikatakan di situ bahwa, ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Yang kedua, hari ini juga Engkau ada bersama-sama dengan aku dalam Firdaus. Kepada siapa Dia mengatakan itu? Kepada orang yang setia kepadanya
sekalipun orang itu harus disalibkan bersama-sama dengan dia. Karena yang satunya, dia mengatakan, jika engkau Tuhan, selamatkanlah kita pada hari ini. Dia meragukan ketuhanan Tuhan. Maka kalau kita baca di situ, kalau Bapak Ibu pernah nonton filmnya, tiba-tiba ada burung gagak dan mematok mata daripada orang yang meragukan ketuhanan daripada Tuhan Yesus. Maka orang yang setia mengikut dia, yang mau berkorban bersama-sama dengan dia, yang mau disalibkan bersama dengan dia, Tuhan berkata, hari ini juga engkau ada bersama-sama dengan aku dalam Firdaus. Yang ketiga, ibu, inilah anakmu, inilah ibumu. Itu di dalam Yohanes 19 ayat 26. Yang keempat, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Yang kelima, Tuhan Yesus mengatakan, aku haus. Dan yang keenam, Tuhan Yesus mengatakan, sudah selesai. Dan yang ketujuh, ya Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku. Apa maksud daripada semua ini, Bapak Ibu? Yang pertama adalah ucapan-ucapan ini menunjukkan kemanusiaan dan keilahiannya. Kalau kita pelajari bahwa Tuhan Yesus itu 100% manusia dan 100% Tuhan. Pernyataan aku haus menunjukkan dia sebagai manusia. Dan dikatakan di situ juga bahwa sudah selesai, menunjukkan tentang pengorbanan di atas kayu salib itu telah diselesaikan melalui pengorbanannya. Dan ucapan-ucapan ini juga menggambarkan saat-saat terakhir dari segala sesuatu yang dialami Yesus untuk memberi kita pengampunan. Saudara yang dikasihi Tuhan, begitu luar biasa kasih Tuhan dalam hidup kita. Tadi malam, kalau kita memperingati bersama-sama, sebelum dia disalibkan, pada malam itu Tuhan Yesus berdoa sendiri. Dia berdoa sampai keringatnya itu keluar darah. Dan Tuhan Yesus mengatakan, kalau cawan ini bisa lalu daripada aku. Tetapi dia mengatakan bahwa jadilah menurut kehendakmu. Secara manusia dia sangat menderita. Tetapi ini harus digenapi untuk menebus dosa-dosa kita. Bapak Ibu Saudara, maka kemuliaan salib itu sesuai dengan tema hari ini. Salib itu adalah bukti kasih Allah yang tiada batas. Bukti kasih Allah yang tiada batas. Jelas Yohanes 3:16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, Tuhan sudah membuktikannya di atas kayu salib. Dan kemuliaan salib yang kedua adalah dosa kita telah ditebus. Dan yang ketiga adalah hubungan yang rusak diperdamaikan kembali. Bapak Ibu bisa baca ayat-ayatnya, semua sudah jelas di situ. Dan yang keempat, manusia dibenarkan, Roma 3:24. Dan yang kelima, orang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Seandainya Bapak Ibu, setiap hari kita memaknai salib ini dalam kehidupan kita, tidak hanya sekedar kita menjadi orang Kristen, tidak hanya sekedar kita memakai perhiasan-perhiasan salib, tetapi kita tahu maknanya dan kita tarik dalam kehidupan kita, kita akan menyadari bahwa hidup kita berharga. Kita akan menyadari bahwa kita tidak pernah sendirian. Tuhan ada bersama dengan kita. Dan kalau kita benar-benar mengaplikasikan makna salib ini dalam kehidupan kita,
kita tidak akan sembarangan hidup. Kita tidak akan pernah menyia-nyiakan salib itu. Kita tidak akan pernah menyia-nyiakan pengorbanan Tuhan Yesus itu di atas kayu salib. Bapak Ibu Saudara, maka yang menjadi pertanyaannya adalah, apa yang harus kita lakukan? Di dalam Matius 16 ayat 24, Tuhan Yesus berkata, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Berbicara tentang kemuliaan salib itu jelas Bapak Ibu, bahwa salib itu sungguh mulia. Pengorbanan Tuhan Yesus di atas kayu salib itu sungguh mulia. Tidak ada yang bisa melakukan hal yang seperti itu, hanya Tuhan kita. Maka yang menjadi pertanyaan adalah sekarang, bagaimana kita merespon salib itu? Bagaimana respon kita sebagai orang-orang Kristen? Yang pertama adalah kita harus menyangkal diri. Menyangkal diri dimulai dari kesadaran bahwa hidupku bukan aku lagi. Kalau kita baca di 1 Korintus 5, mulai dari ayat 16, 15, 16, 17 dan seterusnya, dikatakan di situ bahwa kita bukan hidup kita lagi. Ketika kita menerima Tuhan Yesus, engkau di dalam aku dan aku di dalam kamu. Maka kita tidak bisa sembarangan hidup. Kita tidak bisa sembarangan melakukan ini dan melakukan itu. Tidak bisa Bapak Ibu. Itu namanya menyangkal diri. Kita harus berada di dalam jalan yang Tuhan sudah tunjukkan. Bukan semaunya kita. Tetapi apa yang kita lakukan adalah semaunya Tuhan. Kadang-kadang orang gak peduli dengan tanggung jawab ini Bapak Ibu. Maka bagi banyak orang, Jumat Agung itu biasa saja. Karena tidak dimaknai dalam dirinya. Jumat Agungnya biasa saja, Paskah biasa saja. Sekedar tahu saja. Sekedar memahami saja. Oh ya, salib itu sungguh mulia. Tuhan Yesus berkorban di atas kayu salib. Saya nonton film The Passion of Christ, saya menangis. Setelah itu sudah selesai. Enggak seperti itu saudara. Maka Tuhan Yesus berkata, setiap orang yang mau mengikut aku, dia harus menyangkal diri. Maksudnya apa? Setiap orang Kristen, setiap orang percaya kepada Tuhan, dia harus bisa menyangkal dirinya. Saudara yang dikasihi Tuhan, tetapi Kristus yang hidup di dalam aku, bukan aku lagi. Itu dalam Galatia 2 ayat 20. Hidupku bukan aku lagi, tetapi Kristus yang hidup dalam aku. Berarti kalau Kristus hidup di dalam aku, apa yang keluar dari hidupku itu adalah karakter-karakter Kristus. Maukah kita menyangkal diri? Saudara yang dikasihi Tuhan, dari sinilah kita harus aktif menyangkali gairah naluriah, atau saya kasih dalam kurung situ, si aku atau kemanusiaan kita. Kita harus menyangkal diri kita dengan menekan semua egoisme kita. Seminggu yang lalu, kurang lebih seminggu yang lalu saya berkhotbah bahwa ketika kita mau berkorban buat Tuhan, sifat egosentris itu kita harus buang jauh-jauh. Jangan sampai saya melayani untuk kepentingan saya. Saya melakukan ini untuk kepentingan saya. Segala sesuatu hanya untuk saya. Kalau saya tidak punya kepentingan di situ, saya tidak akan totalitas melakukannya. Saudara sedang hidup di dalam sifat egosentris. Aku, dan aku. Tuhan tidak menginginkan itu. Berbicara tentang penyangkalan diri, kita harus memandang kepada Tuhan. Kita menekan segala sesuatu keinginan daging.
menekan segala sesuatu keinginan pribadi demi keinginan Tuhan tercapai. Saudara yang dikasihi Tuhan, mematikan segala yang duniawi, mematikan segala keinginan daging, mematikan cara hidup yang sia-sia. Saudara yang dikasihi Tuhan, inilah tanggung jawab kita. Mau atau tidak mau, suka atau tidak suka, kita harus melakukan ini. Jangan menjadi orang Kristen yang suam-suam kuku. Jangan menjadi orang Kristen yang hanya sekedar Kristen di KTP. Kita harus menunjukkan sifat-sifat Kristen itu. Kita harus menunjukkan sifat-sifat Kristus di dalam diri kita. Itu namanya penyangkalan diri. Apakah mudah? Tidak mudah Bapak Ibu menyangkal diri. Saudara yang dikasihi Tuhan, maka di Jumat Agung ini adalah momen kita mengingat akan kasih Tuhan, tapi sekaligus momen di mana kita mengoreksi diri kita. Saudara bisa bayangkan perasaan Tuhan bagaimana kalau Dia sudah mengorbankan dirinya di atas kayu salib, sedangkan hidup kita tidak pernah berkenan kepadanya. Tuhan memberikan teladan, mengasihi kita yang berdosa, berkorban buat kita. Tetapi kita tidak pernah mau berkorban buat orang lain. Kita tidak pernah mau berkorban untuk Tuhan. Kalau kita punya kepentingan pribadi, baru kita mau berkorban. Bapak Ibu dikasihi Tuhan, saudara bisa bayangkan kalau kitalah yang disalibkan. Tentu itu sangat menyakitkan Bapak Ibu. Di minggu-minggu, beberapa minggu ini kita melihat Bapak Ibu, ada yang berkorban untuk dirinya sendiri, berkorban untuk dirinya sendiri, agar orang lain bisa meninggal dengan membom dirinya sendiri Bapak Ibu. Berkorban bahkan untuk kejahatan saja, seseorang mau untuk mengorbankan dirinya sendiri. Untuk kejahatan. Tapi kadangkala untuk kebaikan kita tidak mau berkorban. Untuk Tuhan kita tidak mau berkorban. Padahal itu untuk kebaikan. Saudara yang dikasihi Tuhan, di Jumat Agung ini Tuhan berkata kepada kita bahwa jikalau kita mengikut Tuhan, kita harus menyangkal diri kita. Yang kedua, saya bacakan sekali lagi Matius 16 ayat 24. Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, setiap orang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya. Saya kasih warna merah di situ. Memikul salibnya. Salib bukanlah yang kita cari Bapak Ibu, tetapi Tuhan memberikan salib kepada kita untuk dipikul. Salib adalah menanggung penderitaan bukan karena kesalahan sendiri, tetapi menanggung penderitaan yang karena nama Tuhan. Sama seperti Yesus menyangkal diri dan memikul salib. Inilah pelayanan yang sejati kepada Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, masuknya apa memikul salib ini? Saudara, ketika kita mengambil keputusan menjadi orang Kristen, tidak menjamin bahwa hidup kita terlepas dari semua masalah. Tetapi ketika kita mengikut Tuhan, ketika ada masalah, kita tetap berpegang teguh pada Tuhan, berpegang teguh pada pengharapan dan iman kita. Kita sedang memikul salib. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, memikul salib sama seperti Tuhan Yesus, menderita sama seperti Tuhan Yesus, itulah yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita orang-orang percaya. Menjadi orang Kristen, Tuhan Yesus berkata di sini, dia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya dan mengikut aku, tidak hanya sekedar ikut-ikutan.
Tapi coba lihat di sini, sebelum mengikut Tuhan, dia harus menyangkal diri dan memikul salib. Jangan sampai terbalik, mengikut Tuhan dulu, baru nanti seiring berjalannya waktu, nanti baru saya mau menyangkal diri dan memikul salibnya. Tidak salah, saudara. Tetapi dalam pelayanan kita, di dalam kehidupan kita sehari-hari, kita harus siap untuk dua hal ini, yaitu menyangkal diri dan memikul salibnya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, janganlah kita menjadi orang Kristen yang tidak bertanggung jawab. Maksudnya bagaimana orang Kristen yang tidak bertanggung jawab? Orang Kristen yang tidak bertanggung jawab adalah orang Kristen yang tidak mau mengikut apa yang Tuhan telah perintahkan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, tidak ada keraguan lagi tentang bagaimana kemuliaan salib itu. Itu semua sudah jelas. Saya sering kali menjelaskan dalam khotbah-khotbah yang saya sampaikan, Bapak Ibu, bahwa dari pihak Tuhan itu semua sudah jelas, sudah dilakukan. Kita hanya memperingati. Tetapi yang menjadi pertanyaan adalah sekarang dari pihak kita. Itu yang harus benar-benar kita renungkan. Dari pihak Tuhan kasihnya sudah jelas, tapi dari pihak kita bagaimana kepada Tuhan? Saya jelaskan kepada muda-mudi yang sedang katekisasi saat ini. Saya bilang, saya nggak mau kalian katekisasi ini hanya sekedar mengisi pengetahuan kalian tentang firman Tuhan. Saya mau melalui katekisasi ini kalian diubahkan. Kalian semakin mengerti walaupun kalian masih muda. Kalian tahu tujuan hidup kalian ke depan. Kalian menyembah Tuhan. Kalian menjadi teladan buat orang tua. Menjadi teladan buat saudara-saudara di dalam rumah. Dan yang paling saya tekankan di dalam katekisasi di situ, bagaimana kita memikul salib, bagaimana tanggung jawab kita sebagai orang Kristen. Kita memang mempelajari dari Kejadian sampai Wahyu, kita pelajari Bapak Ibu. Tapi terlepas dari itu, kita harus menjadi pengikut Kristus yang taat. Saudara yang dikasihi Tuhan, siapa orang yang berani atau yang mau mengorbankan dirinya hanya karena kesalahan orang lain? Saya rasa kita mikir berpuluh-puluh kali. Mana ada orang yang mau mengorbankan dirinya demi orang lain? Saudara, itulah teladan kasih yang diberikan oleh Tuhan Yesus kepada kita. Dalam kasih agape yang tidak menuntut balas, itu yang harus kita lakukan kepada sesama kita. Bahkan Tuhan Yesus sendiri mengatakan, kasihilah musuhmu. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, maka kemuliaan salib di dalam Filipi 2 ayat 8-9 mengatakan bahwa dan dalam keadaan sebagai manusia ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Kita harus sadar Bapak Ibu, bahwa kita ada sampai detik ini itu karena Tuhan Yesus sudah berkorban buat kita. Saudara bisa membayangkan kehidupan kita tanpa salib, kehidupan orang Kristen tanpa pengorbanan Tuhan Yesus di atas kayu salib? Hidup kita sia-sia. Maka tadi kita nyanyikan lagu, karena salibmu ku hidup, karena salibmu ku menang. Itu bukan hanya sekedar ungkapan-ungkapan belaka, tetapi itu adalah suatu pernyataan yang teologis. Kita sedang berkomitmen di hadapan Tuhan.
kita sedang menyatakan di hadapan Tuhan bahwa tanpa salib Tuhan saya tidak bisa hidup. Tanpa salib Tuhan saya tidak bisa memperoleh kemenangan. Itulah yang seharusnya kita lakukan di Jumat Agung ini. Maka hari ini kita bersama-sama dalam perjamuan kudus. Bukan hanya sekedar meminum anggur dan makan roti. Bapak Ibu, kalau minum anggur yang lebih banyak, banyak sekali di luar sana. Makan roti di luar sana banyak sekali. Bukan masalah anggur yang sedikit ini dan roti ini, bukan. Tapi ini berbicara tentang kita mengingat pengorbanan Tuhan Yesus di atas kayu salib. Yang kalau tanpa kejadian itu kita tidak ada apa-apanya. Itulah yang seharusnya Bapak Ibu. Setiap bulannya kita memperingati. Setiap bulan kita melakukan perjamuan kudus. Harusnya itu momen di mana kita menyadari akan kasih Tuhan yang begitu besar. Saudara yang dikasihi Tuhan. Kalau Tuhan Yesus saja rela mati di atas kayu salib untuk menebus dosa kita, maka tidak ada keraguan lagi dalam kita menjalani hidup sehari-hari. Kenapa? Ada Tuhan Yesus. Ada Tuhan Yesus yang selalu peduli. Ada Tuhan Yesus yang selalu mengerti. Ada Tuhan Yesus yang selalu memberikan kita jalan keluar. Tapi saudara, yang harus kita lakukan adalah apa yang menjadi tanggung jawab kita sebagai orang Kristen, itu kita harus lakukan dengan baik, dengan takut akan Tuhan. Maka berbicara menjadi orang Kristen yang sungguh-sungguh, itu kita harus tunjukkan dalam sikap dan perilaku kita. Di Jumat Agung ini, kita harus mengambil komitmen di hadapan Tuhan. Saya mau menyangkal diri dan saya mau memikul salib seperti Tuhan Yesus. Biarlah firman Tuhan pada pagi menjelang siang hari ini dapat mengingatkan kita kembali akan kasih Tuhan yang begitu besar dan membuat kita semakin mengasihi Tuhan. Biarlah kita kembali merefleksikan diri kita masing-masing, merenungkan di dalam diri kita masing-masing. Tuhan, ampuni aku, saya mau mengasihi Tuhan seperti Tuhan mengasihi saya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, selamat memperingati Jumat Agung. Dan biarlah di dalam Jumat Agung ini kita tetap bersukacita dan berpengharapan karena Tuhan telah berkorban untuk kita.